Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Dwita akan menjelaskan tentang target organ efek toksik. Organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya berikatan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimia atau struktural, baik langsung atau tidak langsung, yang dapat mengganggu fungsi dari sistem tersebut. Berikut ini cara untuk dapat menimbulkan efek toksik. Yang pertama yaitu mengikat zat endogen, meniru zat endogen, terakumulasi, dan memblok masuknya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Mengikat dan meniru zat endogen. Dalam tubulus proksimal, senyawa kompleks glutanil dipecah oleh enzim-enzim tertentu terbentuknya distensil. Senyawa ini mirip dengan zat endogen sisten. Pengambilan sisten ke dalam epitel tubulus proksimal dilakukan oleh pompa Na dependent dan independent. Dan ternyata ini tidak dapat membedakan. Inilah penyebab timbulnya efek toksik. Penyebab terjadinya selektivasi organ, secara umum toksisitas selektif dari zat kimia terjadi karena organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter, merusak zat endogen yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi. Adanya kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. Organ terpapar xenobiotik lebih banyak dari organ lain. Contohnya adalah hepar, ginjal, dan paru-paru. Merupakan tempat metabolisme xenobiotik. Berikutnya yaitu SSP. Timbulnya efek toksik pada sistem saraf yang dapat mengganggu fungsi dan keutuhan SSP kemungkinan melalui hambatan, yaitu sintesis protein, propagasi impuls saraf, aktivasi neurotransmitter, pemeliharaan lapisan myelin. Berikutnya yaitu sel darah merah. Kondisi seperti kekurangan asam folat, vitamin B12, besi, kobal, dan depresi sumsum tulang belakang menyebabkan hambatan produksi eritrosit. Zat kimia seperti sulfaktan dapat merusak membran eritrosit sehingga dapat menyebabkan kekurangannya eritrosit. COHB, nitrat, dan amin aromatis senyawa klorat dapat mengoksidasi besi yang ada pada Hb membentuk methemoglobin. Selanjutnya yaitu protombin atau platelet. Beberapa zat dapat mengganggu proses pembekuan darah, seperti obat anti kanker yang mendepresi sumsum tulang belakang, sehingga mempengaruhi produksi warfarin, mencegah pembentukan fibrin dan asam salsilat, mengurangi agregasi trombosit. Berikutnya yaitu sel darah putih. Tugas utama dari leukosit adalah melakukan fagositosis terhadap pecahan sel dan mikroorganisme patogen. Zat seperti benzen dan chloramphenicol dapat menyebabkan proliferasi leukosit yang berlebihan sehingga mengganggu fungsinya. Selanjutnya yaitu hati atau liver. Hati merupakan organ tubuh yang paling sering menerima jejas. Hal ini karena hati merupakan pintu gerbang semua bahan yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna. Toksikan yang masuk ke tubuh melalui saluran cerna setelah diserap oleh epitel usus akan dibawa oleh vena portal ke hati. Selanjutnya yaitu jantung. Sebagai alat pompa darah ke seluruh tubuh, gas seperti CO dan metana dapat mengganggu metabolisme ketersediaan oksigen, sehingga mengganggu metabolisme kerja jantung. Digoksin dapat meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium sehingga dapat timbul takikardi. Selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal mempunyai bagian fungsional yang disebut nefron yang terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal serta kandung kemih.
Ginjal menghasilkan urin yang merupakan jalur utama ekspresi toksikan. Ginjal mempunyai volume aliran darah yang tinggi, mengkonsentrasi toksikan pada filtrat, dan membawa toksikan melalui sel tubulus, serta mengaktifkan toksikan tertentu. Akibat ginjal merupakan organ sasaran utama dari efek toksik. Berikut ini adalah judul jurnal yang akan saya review, yaitu efek toksik formalin terhadap gangguan fungsi hepar. Abstrak, latar belakang formalin merupakan salah satu sianobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan. Sebagai pengawet, jejas kimia formalin dapat memacu terbentuknya senyawa reaktif, oksigen spesies, dan proses hipoksia histotoksik. Hepar merupakan organ yang memiliki kapasitas metabolik tertinggi dibanding organ lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian formalin peroral terhadap kadar SGOT dan SGPT sebagai parameter fungsi hepar pada tikus Wistar. Metode yang digunakan yaitu pada penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental laboratorik dengan post-test only control group design. Jumlah sampel sebanyak 20 ekor tikus Wistar yang telah memenuhi kriteria eksklusi dan inklusi. Tikus diadaptasi selama 7 hari. Pada hari ke-8, tikus Wistar dibagi secara simple random sampling menjadi 2 kelompok. Kelompok kontrol diberi placebo peroral, kelompok perlakuan diberi formalin peroral. 0,1 mil atau kilogram berat badan atau per hari. Setelah 2 minggu, semua sampel penelitian dilakukan pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT. Analisis pada penelitian ini menggunakan uji independent sample t-test. Berikut ini adalah tabel hasil yang terdapat pengaruh pemberian formalin terhadap kadar SGOT dan SGPT hepar tikus Wistar dengan uji t-test. Kesimpulannya yaitu terdapat peningkatan kadar SGOT dan SGPT hepar tikus putih galur Wistar pada pemberian formalin peroral dibandingkan kontrol placebo. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.